Bengkel PAUD Kabupaten Garut tak pernah berhenti berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bengkel PAUD dimanapun berada, alhamdulillah hari ini diizinkan kami untuk berbagi pengalaman praktek baik yang telah kami lakukan. Ini tentunya berkat pertolongan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadarullah, apa yang kami lakukan tadi hari ini tidak mungkin bisa berjalan. Sahabat Bengkel PAUD dimanapun berada, pada kesempatan ini kami ingin berbagi tentang satu topik yang mungkin belum tergali oleh para guru PAUD yang ada dimanapun mungkin ya, yaitu tentang kombel atau komunitas belajar. Komunitas belajar ini akhir-akhir ini sedang digalakan oleh Kementerian Pendidikan, Direktorat PAUD dan semua jenjang yang lainnya agar apa? Agar guru-guru se-Indonesia itu punya kapasitas yang bisa membantu dirinya sebagai guru, sebagai pendidik dalam mengarahkan masa depan para peserta didiknya. Jadi komunitas belajar ini dihadirkan, digalakan, kebaikannya bukan untuk siapapun, tapi kembali kepada kita sebagai praktisi pendidikan anak usia dini. Komunitas belajar itu adalah anggotanya tidak harus 300, tidak harus 200, tidak harus 20, tidak. Komunitas belajar ini ada beberapa pilihan ya, bisa komunitas belajar satu sekolah, bisa komunitas belajar antar sekolah, bisa komunitas belajar antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, seperti itu ya. Dan ini bisa dilakukan secara luring dan secara daring. Kalau luring artinya kita bisa bertemu pertemuan-pertemuan rutin, misalkan di IPAUDI, di GTKI ada semacam pertemuan. Ini sudah masuk kepada dalam komunitas belajar. Pada kesempatan ini Bengkel PAUD ingin membagikan informasi tentang komunitas belajar. Tujuannya seperti apa? Tujuannya adalah untuk kebaikan bagi para guru dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini Senin tanggal 20 Juli 2023, Bengkel PAUD diminta untuk berdiskusi bersama tentang kurikulum merdeka. Teman kuliah saya, Ibu Murni dari daerah Cikajang, minta untuk berbagi. Alhamdulillah tadi kegiatan sudah berjalan dari jam 8 pagi, baru berakhir tadi sore jam setengah 3, dan ini sambil pulang ke Cilawu, istirahat di rest area daerah Ciserupan, ingin berbagi praktek baik ini. Jadi sahabat Bengkel PAUD, terkadang kita masih berpikir bahwa tugas kita hanya mengajar. Tugas untuk merencanakan pembelajaran besok, tugas untuk mencari strategi yang pas, mengasesmen murid, sama sekali mungkin dilupakan oleh kita. Karena tugas kita hanya mengajar. Masih ada mungkin di daerah sahabat Bengkel PAUD yang habis beres mengajar jam 10, sekolahnya sepi karena tidak ada kegiatan. Kepala sekolahnya pulang, guru-gurunya pulang. Mungkin ini terjadi di lembaga PAUD yang ada di daerah sahabat Bengkel PAUD mungkin. Kalau terjadi harus bagaimana? Ya nggak apa-apa juga sih, itu ada pilihan di ibu bapak. Cuma kalau ibu tetap melakukan hal ini, komunitas belajar ini tidak akan punya ruang. Komunitas belajar ini tadi seperti yang telah saya sampaikan bahwa bisa antar sekolah, bisa sesama guru dalam satu sekolah. Artinya apa? Kalau ibu sudah beres mengajar jam 10, jam 11 lalu bubar dari sekolah, artinya tidak akan ada waktu untuk bertukar pikiran, bertukar gagasan. Kegiatan apa yang akan besok ibu lakukan dengan sesama guru atau kepala sekolah. Nah, komunitas belajar ini memfasilitasi itu. Jadi kombel ini bisa membuka ruang diskusi seputar kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi PAUD itu seperti apa sih. Tapi Pak, kan tidak ada pematerinya, masa sih kita harus ulang pemateri? Nah, tidak mesti pemateri dari luar. Ibu bisa belajar satu konsep, hasilnya bagikan kepada sahabat ibu satu sekolah, itu sudah komunitas belajar sahabat Bengkel PAUD. Coba
Biasakan sahabat bengkel PAUD untuk menggali informasi, merangkumnya, dan mencoba untuk membagikan kepada sahabat yang ada dalam satu sekolah. Manfaatnya akan multi efek bagi yang berbagi, bagi sahabat yang ada satu sekolah, ini akan saling mempengaruhi. Jadi komunitas belajar itu seperti itu. Anggotanya harus berapa? Tidak harus 200, tidak harus. 2 saja, 1 kepala sekolah dan 1 guru sudah sah dianggap komunitas belajar. Seandainya gurunya hanya 1, kepala sekolahnya 1. Kalau gurunya ada 5, yang bisa baru 2, baru 1, gimana? Boleh. Karena mungkin yang 3 belum ada ketertarikan, mungkin mindsetnya masih berpikir bahwa tugas saya hanya mengajar, honor saya masih kecil, ngapain harus susah-susah pulang sekolah jam 1, jam 3, sertifikasi aja belum. Mungkin ada alasan salah satu guru sahabat bengkel PAUD tidak mau ikut dalam komunitas ini, alasan seperti itu. Biarkan saja, kita tidak boleh memaksanya agar taat kepada aturan yang telah kita tentukan. Step by step memberikan contoh keteladanan kepada mereka sehingga mereka tertarik untuk bergabung dengan komunitas belajar yang kita rintis. Jadi pada kesempatan ini mari kita rintis, maksimalkan di tahun ajaran baru 2023-2024 yang namanya komunitas belajar. Pematerinya tidak harus dari luar, ibu bisa belajar dari satu konsep, berbagi dengan teman-teman satu sekolah itu sudah jadi. Terus bagaimana Pak, materinya dari mana? Nah ini, terkadang kita masih bingung ya, berpatokan pada mana, pada siapa untuk sumber referensi. Sekarang ingat sahabat bengkel PAUD, pemerintah sudah meluncing yang namanya aplikasi platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, aplikasi ini sudah disediakan oleh pemerintah untuk memangkas kesenjangan antara gagasan dengan sasaran, yaitu para guru. Sekarang kita udah enggak zamannya lagi pelatihan pusat untuk provinsi untuk kabupaten untuk kecamatan, baru sekolah kita di daerah menunggu undangan untuk sosialisasi kurikulum merdeka. Ini sekarang pemerintah tidak menghendaki hal itu terjadi. Makanya diluncurkan platform Merdeka Mengajar. Materi tentang kurikulum merdeka ada semuanya di sana. Semua jenjang ada. Mungkin bagi sahabat Merdeka PAUD yang belum membuka, belum mendownload di HP-nya, mangga silahkan agar sahabat bengkel PAUD itu bisa searching di gadgetnya masing-masing. Jadi komunitas belajar, pematerinya tidak mesti dari luar, dari inter sekolah, bisa kepala sekolah dulu, bisa guru dulu. Sumbernya dari mana? Ada di platform Merdeka Mengajar. Bukan konsekuensi ya, frekuensinya berapa kali komunitas belajar ini dilakukan, tidak masalah. Bisanya 1 minggu sekali, bisanya 1 minggu 2 kali, silahkan lakukan sesuai dengan kemampuan sekolah ibu semuanya. Itu mungkin berbagi tentang komunitas belajar. Dan di akhir review kegiatan tadi, saya ingin membacakan pesan-pesan ya komunitas belajar yang baru tadi saya selesaikan di daerah Cikajang. Ada ini banyak testimoni dari sahabat bengkel PAUD yang tadi ikut kegiatan diskusi bersama bengkel PAUD. Komentarnya adalah, komunitas belajar hari ini sungguh luar biasa, sangat memberikan pencerahan tentang IKM yang selama ini membuat masih resah. Saya resah gitu ya kayaknya. Pak Salim dalam memberikan materi tidak membosankan dan mudah dipahami. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan di sekolah saya pribadi maupun di sekolah-sekolah lainnya. Amin. Kami doakan agar Ibu bisa memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Selanjutnya, semoga saya bisa berubah menjadi lebih baik lagi sebagai seorang pendidik, karena seperti yang dibilang oleh bengkel PAUD, jika bukan kita, siapa lagi yang akan memajukan sekolah kita? Ini quote sangat menarik ya. Jadi kalau bukan kita yang membaguskan sekolah kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang membuat sekolah kita keren, siapa lagi kalau bukan kita? Nah, terima kasih banyak bengkel PAUD, sama-sama. Itu mungkin yang bisa kami bagikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, review ini walaupun sederhana, karena memang ini dimulai dari apa yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat bagi siapapun yang menonton tayangan ini. Semoga kuota untuk melihat video ini Allah gantikan dengan
kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan Bapak Ibu, sahabat Megapo dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PAUD Indonesia. Dadah.